Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Pembelajaran 4 sekarang ya. Ini adalah halaman 170 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntun ya, mulai tema 1 sampai habis temanya nanti ya. Ini kalau kalian ingin mendapatkan ini, linknya ada di bawah ya, di bawah di kolom deskripsi ya, atau boleh juga langsung tap di sini video di channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya, ini adalah pesawat ini. Tapi ini pesawat bukan sembarang pesawat, apalagi pesawat sembarangan. Ini adalah pesawat bertenaga matahari ya. Jadi tidak pakai bensin, tidak pakai bahan bakar, langsung dapat energi dari matahari. Oke. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke luar angkasa. Penjelajahan ke luar angkasa dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Hal ini juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi dengan energi alternatif ya, untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard, yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat selebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini juga digunakan untuk melakukan misi keliling dunia karena secara bertahap pada bulan April 2016 pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang dirancangnya mulai bulan Maret 2015 ya. Oke. Berdasarkan bacaan singkat di atas, lakukanlah diskusi dengan teman sebangkumu untuk menjawab pertanyaan berikut. Mengapa manusia ingin menemukan pesawat berbahan bakar energi surya? Karena energi surya ada sangat melimpah ya. Surya ya, sangat besar, sangat melimpah. Energi surya sangat besar, sangat melimpah, hampir tidak akan pernah habis, ya kan? Nah, yang kita butuhkan adalah teknologi, ya. Dengan energi surya juga tidak menghasilkan polusi, hingga ini sangat cocok untuk dikembangkan. Sudah energinya besar ya, sangat melimpah ya, jadi hampir tidak ada batasnya kan gitu ya, kecuali malam ya. Ya, tidak ada polusi lagi, apalagi yang kita tunggu ya. Ya, tentu saja teknologi yang kita tunggu. Jadi teknologinya masih mahal. Artinya kalau kita menggunakan energi surya ini, nilai ekonomisnya itu masih belum sebanding dengan energi kalau kita menggunakan BBM. Tapi semakin kesini, semakin lama, semakin mendekati. Ya, bahkan sekarang ini dikabarkan sudah hampir sama. Jadi uang yang dikeluarkan untuk energi surya dengan energi BBM sama. Nah, keuntungannya kalau energi surya itu tidak ada polusi. Jadi sudah saatnya kita beralih ke energi surya. Apabila genteng-genteng rumah kita ini sudah
kita semua ganti dengan sel surya, kita nggak perlu langganan PLN lagi, ya kan? Tapi syaratnya satu, kita harus memiliki baterai. Ya, baterai ini yang harganya masih mahal, nilai ekonomisnya masih belum nyampe ke sana itu ya. Apakah keunggulan pesawat terbang bahan bakar energi surya dibandingkan dengan bahan bakar fosil lebih ramah lingkungan? Ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi, tidak menghasilkan polusi, ya, jumlahnya sangat melimpah, ya. Ini kelebihannya, nggak akan habis. Kalau matahari habis ya sudah, kehidupan juga habis, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kecuali kita menemukan teknologi atau teknologi kita sudah nyampe untuk kita hidup dengan sistem tata surya yang lain, mencari matahari lain. Apakah dampak dari penemuan tersebut apakah dampak penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Apabila teknologi ini secara ekonomis sudah bisa dilakukan secara massal, ya, sudah bisa dilakukan secara ekonomis, sudah bisa diimplementasikan atau dilaksanakan gitu aja ya, maka teknologinya sudah ada, cuman teknologi yang ada ini masih belum ekonomis, gitu aja masalahnya. Ya, sudah bisa dilaksanakan, maka kita memiliki sumber energi yang tidak terbatas, ya, yang bisa kita gunakan sehari-hari, ya. Ya, untuk dalam konteks ini energi transportasi, ya, alat transportasi, sehingga transportasi menjadi sangat murah. Biaya itu hanya habis untuk maintenance, tidak untuk beli bahan bakar. Ya, maintenance itu perawatan, tetap harus dirawat tentu saja. Hal ini hingga saat ini manusia masih berupaya keras untuk meningkatkan dan menemukan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Modernisasi menuntut segala sesuatu lebih cepat dan efisien, termasuk sistem transportasi baik air maupun udara. Nah, ini efisiensinya masih kurang. Jadi sekarang ini masih 10% atau 20% gitu loh energi yang bisa diserap itu, jadi masih sangat kecil. Apabila efisiensinya sudah naik, meningkat, wah ini pasti sangat menarik, dan penelitian ke arah sana masih terus dikembangkan. Pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pergi ke sekolah menggunakan bus tentunya lebih murah dibandingkan dulu ke sekolah dengan jalan kaki. Manusia pada saat ini memang tidak bisa terlepas dengan namanya teknologi. Ya, lebih mudah bukan lebih murah ya dibandingkan dengan jalan kaki. Tapi ingat, kalau jarak dekat mending jalan kaki, karena kita juga butuh nilai kesehatan, nilai kebersihan udaranya. Ya, sebagai informasi, Jepang sebagai produsen mobil itu kebanyakan rakyatnya malah jalan kaki, jarang punya mobil. Nah, masa kita sudah nggak bisa produksi sendiri, tinggal beli, ya, kita sendiri malas jalan, kan aneh.
Sementara produsen ini sendiri lebih suka jalan kaki. Ya, jalan kaki itu melenyapkan, tidak menghasilkan polusi, jadi banyak keuntungannya. Manusia pada saat ini memang tidak bisa lepas dengan yang namanya teknologi. Zaman modern dan era globalisasi menuntut untuk bisa menggunakan teknologi yang ada. Tujuannya adalah supaya kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah, ya, lebih mudah dan dalam jangka panjang juga baik untuk kita. Jadi kadang-kadang lebih mudah tapi dalam jangka panjang tidak baik untuk kita. Misalnya kita jadi malas gerak, akhirnya malah sakit-sakitan. Ya, itu juga harus diwaspadai, ya kan. Masyarakat pada masa lalu menggunakan transportasi air seperti perahu dayung, rakit dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Paling tidak kita menggunakan akal kita untuk menggunakan energi yang ada di sekitar kita dalam bentuk angin. Ya, seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Ya, kapal-kapal modern dapat mengangkut barang bertonton serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur, namanya pesawat induk. Ya, kapal induk ya. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut sebagai kapal induk. Mothership. Ya. Pada masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dahulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat atau angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis alat angkutan udara, antara lain helikopter, maaf ya, pesawat tempur serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia dapat menjelajah luar angkasa dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan lagi bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan seperti di militer, kesehatan dan komunikasi. Namun, perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bersikap bijak dalam menghadapi masalah perkembangan teknologi agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Ada dua sisi ya, positif dan negatif, seperti pedang bermata dua. Dulu teknologi plastik adalah teknologi yang luar biasa, terobosan luar biasa. Sekarang teknologi plastik menjadi sumber masalah, sampah, ya kan? Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah beberapa kegiatan berikut ini. Pilihlah sistem transportasi udara dan air yang dibahas oleh kelompokmu. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi, lakukanlah perbandingan alat transportasi air, udara, baik dulu maupun sekarang. Gunakan tabel berikut. Ya, tenaga penggerak transportasi sebelum modernisasi adalah tenaga manusia. Ya, tenaga manusia. Ya, air ya ini, kemudian tenaga angin. Ya, setelah modern bisa menggunakan mesin, baik mesin diesel maupun mesin motor listrik ya, motor listrik. Transportasi udara sebelum modernisasi ini dapat kita lihat di sini ya. Tenaga ditemukannya mesin bermotor ya, mesin bermotor gitu ya. Baik motor yang bertenaga bahan bakar minyak maupun sekarang sudah mulai dikembangkan mesin berbahan bakar energi surya. Transportasi udara sebelum modernisasi ya. Udara sebelum modernisasi mungkin balon terbang aja, balon udara atau balon terbang tadi kayak di sini ya. Balon udara ya di sini, balon udara. Balon udara, transportasi setelah modernisasi ada pesawat terbang. Proses menemukan pesawat terbang ini panjang dan lama ya. Fungsi transportasi air sebelum untuk memindahkan manusia dan barang.
Sama sampai sekarang ya, tetap ya memindahkan manusia dan barang dalam jumlah besar. Ya, ini tambahkan bisa. Ya, jarak semakin jauh, ya kapasitas semakin besar. Ya. Nah, ini jarak semakin jauh, kapasitas semakin besar. Tambahkan ya. Jarak semakin jauh, kapasitas semakin besar. Jauh, kapasitas semakin besar. Oke. Transportasi udara sebelum fungsi ini hanya untuk penelitian ya, penelitian. Mungkin rekreasi. Ya. Kalau sekarang setelah modernisasi mungkin untuk transportasi, tetap penelitian tetap ya, penelitian. Transportasi dan militer. Contoh gambar ya, transportasi sebelum ada kemajuan teknologi, misalnya perahu cadi atau kano ya. Nah, ini kapal layar ya. Oke. Ini setelah modernisasi kapal-kapal besar ya, kapal-kapal besar ya. Di sini ada barang-barangnya, kapal niaga, terus mungkin kapal pesiar ya, kapal pesiar ya, kapal niaga, kapal pesiar. Ini perahu cadi, ini perahu layar, perahu cadi. Nah, kalau dulu ya balon udara, ya balon udara, ada keranjangnya gitu ya dulu. Kalau sekarang bisa pesawat, bahkan pesawat siluman ya. Pesawat tempur atau pesawat komersial. Oke. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya pada sistem transportasi darat saat ini. Bersama dengan teman sebagimu, diskusikanlah dampak positif dan negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Gunakan diagram berikut untuk mencatatnya. Dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air atau udara. Ya, dampak positif dalam kehidupan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk ke negara lain, memudahkan perjalanan antar pulau, ya, bahkan memudahkan pengiriman barang antar pulau, pengiriman barang antar pulau. Terhadap kehidupan masyarakat ya semakin negatif ya, semakin negatif. Misalnya ini kayak pandemi, semakin cepat menyebarnya penyakit, cepat menyebarnya penyakit dengan faktor manusia ya, penyakit ini ya yang berpotensi pandemi ya, berpotensi pandemi. Berpotensi pandemi.
Ya, sebagai contoh ya, ini baru-baru ini COVID, misal COVID-19 atau mungkin Ebola atau AIDS, macam-macam ya, penyakit-penyakit ya, karena mobilitas manusia semakin tinggi ya, kemudian apa ya, peperangan ya, karena apa ya, alat-alat seperti itu juga digunakan untuk senjata militer ya. Dampak positif terhadap lingkungan, dampak modernisasi, ditemukannya ini ya, ditemukannya moda transportasi ya, dengan apa, bahan bakar ramah lingkungan, misalnya biogas, apa, biodiesel, terus energi surya ya. Nah, lingkungan relatif bersih, lingkungan menjadi tidak tercemari. Dampak negatif terhadap lingkungan ya, pencemaran lingkungan, pencemaran udara terutama ya, pencemaran udara, pencemaran air ya. Jadi aktivitas-aktivitas bisa mencemari udara, bisa mencemari air ya, tapi tetap ya, kalau kita menemukan teknologi yang lebih baru lagi ya, itu dampak positifnya bisa didapatkan. Oke, presentasikanlah diskusimu di depan kelas dengan percaya diri, buatlah kesimpulan tentang kegiatan di atas ya. Jadi perkembangan transportasi semakin pesat, perkembangan teknologi transportasi yang semakin cepat membawa dampak baik di sektor ekonomi, namun ya dari segi lingkungan ya, menimbulkan ya, polusi udara, sehingga kita harus terus berupaya menemukan ya sumber energi lain yang lebih, sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan ya, sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Perkembangan alat transportasi telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat penggunanya. Berbagai alat transportasi telah silih berganti seiring dengan perkembangan teknologi. Alat transportasi bermesin ya kini menjadi pilihan utama untuk digunakan. Lalu bagaimana dengan alat transportasi tempo dulu yang pernah digunakan masyarakat? Beberapa contoh alat transportasi itu tersimpan di museum-museum, tetapi ada juga yang dijadikan benda koleksi oleh masyarakat. Berikut ini salah satu kisahnya. Sepeda ontel warisan kakek. Kring kring, kring kreng, bunyi bel sepeda milik ayah. Di depan rumah ayah sudah bersiap-siap berangkat kerja. Seperti biasa ayah akan mengajak Didin berangkat bersama. Tempat kerja ayah terletak tepat di depan sekolah Didin. Akan tetapi akhir-akhir ini sikap Didin agak berbeda. Ia seperti malas berangkat bersama ayah. Didin pura-pura sibuk mencari buku tulisannya. Didin, ayo berangkat sekarang, panggil ayah dari depan. Aku mencari buku catatanku dulu ayah, aku lupa meletakkannya. Ayah berangkat saja dulu. Didin jalan kaki aja, jawab Didin dalam kamarnya.
Begitu melihat ayahnya berangkat, Didin bergegas keluar kamar dan langsung berangkat ke sekolah dengan jalan kaki. Sebenarnya Didin senang berangkat bersama ayah ke sekolahnya saja. Ada yang membuatnya gelisah. Beberapa teman sekelas mulai mengolok-olok sepeda milik ayahnya. Menurut mereka sepeda ayah sudah kuno dan ketinggalan zaman. Ayah memang pernah bercerita bahwa sepeda ayah memang sepeda yang dibuat pada zaman Belanda dulu. Sudah sangat tua. Orang-orang menyebutnya sepeda ontel. Sepeda ini terbuat dari kerangka besi yang kuat dan tinggi. Ayah sangat sayang dengan sepeda itu, bahkan sangat bangga. Setiap hari sepeda itu dirawat dan diperiksa dengan teliti. Ayah bahkan memberinya nama sendiri, Sri Kandi. Siang itu Didin pulang sekolah dengan berjalan kaki menyusuri jalan yang sepi. Panasnya matahari membuat Didin merasa kelelahan. Ia lupa membawa botol air minumnya. Didin merasa kehausan. Tiba-tiba kepalanya pening, matanya berkunang-kunang, keringatnya bercucuran. Didin merasa hendak pingsan. Tiba-tiba terdengar suara bel dari belakang, kring 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 kring. Suara sepeda ayahnya. Ya. Oke. Ayo Din, cepat naik. Kamu pucat sekali, kamu pasti dehidrasi, perintah ayah. Walaupun Didin merasa segan naik sepeda ayahnya, tetapi ia merasa tidak punya banyak pilihan. Didin menurut ia pulang dibonceng ayahnya. Ini sepeda peninggalan kakekmu, Din, kata ayah. Ketika Didin meminta penjelasan mengapa ayahnya sayang sekali dengan sepeda ontel tua itu. Didin sudah terlihat lebih segar dengan minum cukup air dan merebahkan diri di kursinya di ruang tengah. Didin memang tidak sabar ingin bertanya soal itu. Kakek sangat sayang dengan sepeda ini, Din. Dan waktu itu ayah memang berjanji akan merawat sepeda peninggalan ini dengan baik jika kakek meninggal, jelas ayah. Ayah tahu kamu malu dibonceng ayah dengan sepeda itu kan? Kamu harus tahu, sepeda itu kini harganya sangat mahal, Din. Para pecinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi, tetapi ayah tidak mau membiarkannya sepeda itu dijual. Jadi ayah berharap suatu saat nanti Didin yang akan merawat sepeda itu, jelas ayah panjang lebar. Didin menunduk, sepeda itu ternyata sangat berharga bagi ayahnya dan hari ini sepeda itu menolong Didin segera mendapatkan dan hari ini sudah itu menolong Didin segera mendapatkan pertolongan. Aku minta maaf pada ayahnya ya. Aku minta maaf kepada ayahnya. Maafkan Didin ya. Didin berjanji akan belajar merawat sepeda ayah baik-baik sebagai ucapan terima kasih karena terima kasih Didin ya, karena sepeda ini telah menolong Didin hari ini, kata Didin kepada ayahnya. Ayah menulis, sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadi atau dalam film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Gunakan diagram di bawah ini untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi di atas. Tuliskan bagian yang paling kamu sukai dari cerita fiksi di atas dalam suatu paragraf. Jelaskan alasan kamu menyukainya. Ya, jelaskan persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan peristiwa yang pernah kamu alami. Ya. Atau yang pernah kamu tonton dari sebuah film. Gunakan diagram Venn berikut sebagai bantuanmu. Tulislah pokok pikiran yang ada dalam cerita fiksi dan bagian cerita fiksi. Tulislah pokok pikiran dari pengalamanmu atau film yang ditonton pada bagian yang lain. Tuliskan kesamaan antara kedua bagian di tengah diagram Venn. Judulnya tadi ya, judul dan pengarang ini paling mudah dijawab karena sudah ada di sini. Sepeda ontel warisan kakek oleh Yogate. Sepeda ontel warisan kakek, penulis Yoga T. Bagian yang paling suka dalam cerita fiksi di atas adalah saat siapa tadi, Didin ya, Didin menyadari ya, saat Didin menyadari betapa cintanya ayahnya pada sepeda ontel warisan kakek tersebut. Kakek tersebut ya,
cerita fiksi pengalamanmu. Cerita fiksi adalah sepeda, menceritakan sepeda warisan kakek, ya. Menceritakan sepeda ontel ya, misalnya sepeda ontel. Ya, sepeda ontel. Cerita fiksi, ya kan? Pengalamanmu sama-sama warisan kakek. Ya, misalnya adalah pengalamanmu sendiri, misalnya kakek punya lampu gantung. Ya, lampu gantung kuno. Ya, sama-sama warisan kakek. Mungkin ceritanya bersama. Kita malu kalau rumah kita ada lampu gantung kuno. Ternyata lampu gantung kuno itu sekarang harganya sangat mahal. Ya, dihargai mahal oleh para kolektor, sama-sama warisan kakek. Ya, ini sepeda ontel, ini lampu gantung kuno misalnya. Ya. Nah, berdasarkan diagram di atas, jelaskan dan tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antara cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton yang tersedia di bawah ini. Persamaan, sama-sama warisan dari kakek yang pada awalnya kita malu ya, kita malu memilikinya. Ya, perbedaan adalah dalam cerita warisan dalam bentuk sepeda ontel. Ya, dalam pengalaman saya lampu gantung kuno. Sudah kuno kok masih dipakai aja. Malu. Ternyata nilainya sangat tinggi. Gambarkan persamaan dan perbedaan tersebut dengan menggunakan tempat yang tersedia di bawah ini. Gambar dari cerita adalah sepeda ontel ya. Sepeda ontel warisan kakek. Ya. Ya, ini adalah sepeda ontel. Ya, Pak Ali juga punya sepeda tua seperti ini, sepeda ontel zaman Belanda. Ya, mereknya adalah Simplex. Ya, seperti ini ya. Bentuknya ini seingat Pak Ali bentuknya seperti ini. Ini ada saddle-nya, ya. Terus ini ada tempat rantainya. Terus ini ada terus belakang ada tempat boncengannya. Oke, bentuknya seperti ini, seingat. Ya, seperti ini. Nah, gambar dalam pengalaman atau film itu dalam bentuk lampu gantung. Ya, lampunya seperti ini. Ya, ada kayak, tapi dulu itu pakai minyak, sekarang sudah dimodifikasi biar bisa pakai. Ini ada hiasan-hiasannya gitu ya. Ya, ada hiasan-hiasannya gitu. Nah, di sini dulu ini pakai minyak, sekarang sudah dimodifikasi dengan lampu. Seperti ini, bukan stongkring ya, kayak stongkring jadinya. Ya, jadi mungkin ada hiasannya lupa saya. Seperti ini. Kalau bawahnya enggak ya, seperti inilah kurang lebih. Ya. Lampu gantung. Di sini ada hiasan-hiasannya. Ya. Oke, ini nggak usah deh. Oke. Nah, presentasikan persamaan dan perbedaan itu dengan menggunakan gambar yang kamu buat dengan percaya diri. Mate, pengalaman yang kamu ceritakan tadi benar
benarkah sungguh terjadi? Mirip sekali dengan cerita fiksi itu ya. Iya, saat aku membaca cerita itu aku langsung teringat peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Hanya saja aku tidak malu dibonceng ayah dengan sepeda orang tuanya. Aku justru kagum dengan kecintaannya terhadap peninggalan kakekku. Aku jadi ingat sesuatu. Coba bayangkan bagian-bagian sepeda itu bongkar dan pisahkan. Apakah sepeda itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Aku rasa sama saja dengan makna persatuan dan kesatuan di negara kita. Jika masyarakat tidak bersatu dan tercerai-berai, maka negara akan lumpuh, tidak bisa terwujud bangsa negara yang berdaulat. Benar juga ya. Tak pernah terbayangkan sepeda bisa dihubungkan ke makna persatuan dan kesatuan bangsa. Hebat juga kamu. Ini kan karena kita sering membahas sepeda. Ada artikel yang menarik tentang komunitas sepeda tua yang bersatu menggelar acara di Bandung. Bacalah, menarik untuk disimak. Sepeda ontel banjiri kota Bandung. Seperti ini ya. Pakai pakaian pahlawan juga ya, keren. Bandung SPR. Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016, para sepeda ontel, para pecinta sepeda ontel berkumpul di Bandung. Mereka berkumpul di pelataran depan gudang persediaan PT Kereta Api di Jalan Sukabumi, Bandung. Para penggemar sepeda ontel ini datang dari seluruh Nusantara. Mereka berkumpul sambil menyanyikan lagu Halo, halo Bandung, menyambut kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Ya, Deddy Mizwar ini adalah bekas pemain film ya, aktor yang paling dikenal dengan perannya memainkan Jenderal Nagabonar. Sekitar 7.000 penggemar sepeda ontel dari seluruh Indonesia ikut serta dalam event yang digelar tiga tahun sekali ini. Bahkan beberapa peserta datang dari Belanda. Tidak hanya bersepeda, para peserta BLO ya, ini pun lengkap dengan kostum yang serba unik dan menarik. Ada beberapa di antara mereka yang mengenakan kostum tentara pria dan gaun pengantin wanita zaman dahulu. Ada pula yang mengenakan pakaian tradisional daerahnya serta kostum bernuansa horor. Saya melihat para peserta mengenakan kostum yang luar biasa. Ya, ini adalah salah satu semangat bagaimana kita menjaga tradisi. Tradisi ini penting karena dengan tradisi kita bisa mengingat sejarah. Kita bisa mendefinisikan masa lalu dengan tradisi. Dengan begitu kita bisa tahu kenapa kita hari ini ada di sini dan menjadi apa kita di masa depan. Serta ingin kemana kita di masa depan, ujar Wagub dalam sambutannya sebelum melepas pawai sepeda ontel ini. Sementara itu istri Gubernur Jawa Barat Neti Prasetyani Heriawan pun ikut dalam pawai sepeda ontel ini. Beliau mengharapkan BLO dapat menjadi sarana membangun persamaan ya untuk melawan kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat, apalagi dengan banyaknya peristiwa kekerasan ya pada kaum perempuan dan anak yang terjadi belakangan ini. Mari sama-sama kita teriakkan stop kekerasan terhadap seluruh warga negara Indonesia, khususnya perempuan dan anak, kata Neti yang disambut dengan gemuruh tepuk tangan semangat dari peserta juga masyarakat. Menurut Neti, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan. Untuk itu, mengajak kepada para penggemar sepeda ontel agar bisa berkontribusi dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Hari ini boleh kita menggoes. Hari ini boleh kita menggunakan sepeda ontel di tepi ontel, tapi di ruang-ruang kehidupan yang lain. Mari kita sama-sama berkontribusi membangun generasi yang berkualitas, membangun generasi yang lebih beradab untuk meniadakan sama sekali kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan dan anak yang hari ini luar biasa terjadi di masyarakat, jelas Neti. Pada kesempatan ini Wakil Gubernur Deddy Mizwar pun terus menggelorakan semangat para ontelista namanya ontelista ya. Tak lupa beliau juga mengajak para ontelista ya untuk mendukung serta menyukseskan PON ke-19
Perparnas 2016 di Jawa Barat. Ya, beliau mengajak seluruh ontelista ya, dan masyarakat untuk menyukseskan acara tersebut melalui catur sukses. Yakni catur itu 4 ya, 4 sukses. Yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, dan sukses administrasi. Bersama dengan teman dan kelompokmu, analisislah artikel di atas dengan mencari dampak ya, persatuan dan kesatuan ya, terhadap masyarakat di sekitar dengan menggunakan tabel berikut. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, dampaknya terhadap komunitas, mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan dan kalangan anggota komunitas sebagai bentuk penghormatan kepada warga Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan, sebagai bentuk penghormatan kepada peristiwa patriotik yang terjadi di Bandung pada masa lalu. Dampaknya terdapat masyarakat luas, mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan dan bangga menjadi warga negara Indonesia, mengingatkan masyarakat pentingnya menghormati perbedaan dan mengobarkan semangat kepahlawanan yang pernah terjadi di masa lalu. Kegiatan menyanyikan kegiatan goes dengan sepeda ontel ya, goes dengan sepeda ontel. Pakai W ya, goes ya, goes dengan sepeda ontel atau naik sepeda ontel ya, ontel, ontel, nggak pakai H ya, sepeda ontel, goes dengan sepeda ontel. Sebentar saya perbaiki aja. Ya, untuk mengingat sejarah masa lalu, ya, mengingat sejarah masa lalu, ya, menurut Bapak Gubernur Wagub ya, Deddy Mizwar, mengingat sejarah masa lalu, ya, dapat digunakan sebagai pijakan untuk masa depan. Pijakan untuk menuju masa depan. Semangat masyarakat ya, menumbuhkan lagi semangat patriotisme, lagi menumbuhkan semangat patriotisme di masyarakat. Dan menyuburkan semangat patriotisme di masyarakat. Terus kemudian di situ juga ada ini ya, ikut serta ya, dapat menjadi sarana membangun persamaan melalui kondisi tidak berpihak pada masyarakat ya. Nah, ini dapat menjadi sarana kampanye ya, untuk menjadi sarana kampanye kemanusiaan, kampanye kemanusiaan ya, mengurangi bahkan menghilangkan kekerasan terhadap ibu dan anak ya, perempuan dan anak ya. Sarana kampanye kemanusiaan ya, menyadarkan bahaya ya kekerasan, menyadarkan bahaya kekerasan pada perempuan dan anak. Dampaknya pada masyarakat ya, mengurangi, kalau bisa menghilangkan, mengurangi bahkan menghilangkan kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Ayo renungkan menurutmu dampak modernisasi terhadap sistem transportasi apakah yang paling mempengaruhimu, mengapa? Ya, yang paling pengaruh ya mobil mungkin ya, diciptakannya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Karena sangat memudahkan transportasi. Bagaimana caramu untuk menghadapinya? Ya, menggunakan alat transportasi seperlunya. Alat transportasi seperlunya. Ya, terus kemudian kita juga mencari bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang lebih ramah lingkungan. Diskusikanlah dengan orang tuamu alat transportasi apa yang menjadi pilihan utama keluargamu jika ingin bepergian bersama. Kalau Pak Ali sih mobil ya. Ya, jadikan muat untuk sekeluarga dan jelaskan alasannya. Lakukanlah perbandingan dengan menggunakan alat transportasi lainnya karena bisa mencakup, karena bisa ya mengangkut seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga, dan kita bisa ini ya, kita bisa ya menentukan tujuan kita sendiri. Kita bisa lebih leluasa menentukan tempat tujuan. Ya, ini tergantung orangnya masing-masing. Ada yang lebih suka naik kereta atau naik bus, mungkin karena lebih murah atau lebih aman mungkin ya. Jadi nggak khawatir kehabisan bensin. Kan mungkin aja ya, semua orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Coba kalian tuliskan juga pilihan moda transportasi kalian dan alasannya apa. Untuk pembelajaran 5 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.